Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji Tuhan, mari kita semua panjatkan kehadiran karena dengan izin dan berkenannya sekalian masih sempat di tempat ini serangkaian dengan pembahasan rencana jangka menengah desa kurang lebih 6 tahun. Bersama yang saya hormati bersama seluruh jajaran perangkat desa, badan dan lembaga, Ketua BPD bersama Bapak Ibu anggota BPD, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, tokoh pemuda, teman dari PKSK yang sempat ada di kesempatan ini. Tentu Bapak Ibu sekalian, kami dalam penjelasan teknis ini desa yang kedua. Tadi malam saya berada di Desa Mundako terkait dengan seperti pembahasan seperti ini. Baik Bapak Ibu sekalian, pertama saya ingin menjelaskan dulu bahwa terkait dengan persoalan RPJMDes, rencana pembangunan jangka menengah desa, itu kurang lebih 6 tahun. Jadi tahun ini 2021 Ibu Sangadi masih menggunakan RPJMDes yang lama. Makanya Bapak Ibu, 6 tahun itu sebenarnya 2023 sampai dengan 2029. Berarti 2023 itu Ibu Sangadi sudah mengacu pada RPJMDes yang baru yang diciptakan oleh Ibu Sangadi. Selamat datang untuk dari BPD. Kalau bisa langsung dibuka aja supaya. Mari Bu. So mulai karena orang tahu di sekolah ada ujian. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian, jadi RPJMDes ini kurang lebih dia 6 tahun. Itu artinya bahwa kenapa 2023 sampai 2029? Karena selama 6 tahun Sangadi berakhir, masih ada 1 tahun itu akan dilaksanakan oleh Sangadi baru, atau melanjutkan kembali lagi membahas dan seterusnya. Karena kalau di daerah mau bikin RPJM itu kan dia mesti 5 tahun tapi jadi 6 tahun. Karena 1 tahun terakhir itu dijalankan oleh pemerintah. Nanti siapapun jadi bupati atau siapapun yang jadi kepala desanya, Sangadinya, dia akan melanjutkan untuk terkait dengan perencanaan pembangunan. Bapak Ibu sekalian, RPJMDes ini adalah panduan atau pedoman umum pembangunan desa. Regulasinya itu terdiri dari Permendagri 114 tahun 2014 tentang pedoman umum pembangunan desa. Kemudian ada Permendes 21, kemarin diatur Permendes 17. Kemudian Permendes 17 secara otomatis tidak berlaku lagi karena keluar Permendes 21 tahun 2020 tentang pedoman umum pembangunan desa. RPJMDes Bapak Ibu sekalian itu menyusun tentang perencanaan selama 6 tahun, terdiri dari 4 bidang. Yang pertama adalah bidang pemerintahan. Jadi ini nanti akan menjadi diskusi kita sebentar. Di bidang pemerintahan ini apa sebenarnya yang jadi masalah hari ini? Kita punya potensi, kita punya perangkat, kita punya BPD. Tetapi dari sisi pemerintahan tentu ada masalah-masalah nanti kita akan temui. Apa yang akan menjadi sebuah gagasan kita, usulan kita untuk kemudian dituangkan dalam RPJMDes dari bidang pemerintahan. Kemudian yang kedua bidang pembangunan. Bidang pembangunan itu meliputi dari infrastruktur yang bersifat fisik. Mau bangun, kalau kita dengar tadi kan visi misinya peningkatan ekonomi, lebih kepada infrastruktur jalan pertanian dan persawahan, perkebunan dan persawahan. Kemudian tadi tersentuh terkait dengan pelayanan kesehatan. Dari sisi pendidikan itu bersifat perencanaan di pembangunan. Bapak Ibu, kita memfokuskan perencanaan selama 6 tahun di bidang pembangunan itu jangan fokus cuma dana desa saja orang pikir. Sama dengan sekolah, karena tidak ada perencanaan pemerintah hari ini ketika dia masukkan di desa, tidak boleh ketika itu tidak tertata di RPJMDes. Sehingga RPJMDes ini adalah pedoman kita atau kitab kita dalam melakukan proses perencanaan pembangunan di desa. Misalnya di sini kita punya sekolah SD.
Kalau SD itu tentu kita punya potensi, kita punya lahan, kita punya anak-anak didik, kita punya guru, tapi fasilitas tentang ruang sekolah dan lain sebagainya itu belum memadai, sehingga dituangkan dalam RPJMDes. Tetap, nah nanti sumber-sumber dananya nanti kita akan atur seperti apa sumber-sumber dananya. Kemudian yang ketiga itu adalah bidang pembinaan, seperti yang tadi disebutkan, mengoptimalkan sarana olahraga. Nah, di bidang pembinaan itu termasuk kegiatan olahraga, termasuk kegiatan-kegiatan yang bersifat pelatihan dan lain sebagainya, atau yang berhubungan dengan tentang kegiatan-kegiatan untuk vokalia dan lain sebagainya. Itu lebih mengoptimalkan. Atau kemudian ada kegiatan kebudayaan di Mineru yang kemudian kita terus kembangkan. Itu nanti Bapak Ibu sekalian, ini akan menjadi sebuah diskusi kita. Ini punya potensi, tapi kita masih ada masalah. Masalahnya itu salah satu kendala, kemudian ini tidak bisa berlanjut atau tidak berkembang karena tentu ada masalahnya. Karena ini kita tidak tuangkan dalam apa namanya, salah satu contoh dari sisi operasional, dari sisi pengadaan fasilitas lain sebagainya, itu yang masalah, sehingga ini betul-betul belum jalan yang apa yang kita harapkan. Kemudian yang keempat di bidang pemberdayaan, bidang tadi pemerintahan, pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan. Pemberdayaan itu tentu Bapak Ibu sekalian, dari sisi misalnya ada kita punya Karang Taruna. Nah, bagaimana kita memberdayakan Karang Taruna ini supaya dia lebih maju, lebih mandiri. Kita punya ibu-ibu PKK. Bagaimana kita memberdayakan ibu-ibu PKK, baik itu dari sisi pelatihannya, peningkatan kapasitasnya, atau dari sisi apa namanya program itu, kemudian ini menjadi program yang bisa membantu dari ekonomi desa, dari pergerakan BUMDes misalnya. BUMDes ini kita mau desain seperti apa supaya kita berdayakan ini badan usaha milik desa ini supaya ini BUMDes ini bisa berkembang. Bapak Ibu sekalian, 4 bidang inilah yang kemudian menjadi target kita dalam penyusunan RPJMDes ini. Kenapa nanti sebentar nanti kita akan bagi kelompok per dusun, karena di dusun itu mengetahui persis apa yang masalah. Nah, sehingga kita di sini jangan cuma terfokus pada dana desa, tapi kita punya anggaran APBD ada, kita punya anggaran dana desa ada, kita bisa mengusulkan ke APBD provinsi maupun APBD. Semua kita ada masukan. Kalau DP anggaran besar, misalnya ada lagi yang jalan perputaran aspal dari masuk persawahan tembus sampai di pusat irigasi. Tentu kita butuh anggaran yang besar. Kalau dana desa kan hampir dipastikan tidak akan mencukupi. Sehingga Bapak Ibu sekalian, ini yang menjadi diskusi kita. Kemudian kalau hal-hal yang bersifat apa namanya milik desa atau aset desa itu bisa dibuatkan melalui anggaran dana desa. Kemudian Bapak Ibu sekalian, nanti di RPJM ini akan direkapitulasi. Nanti tim penyusun RPJM ini akan rekapitulasi dari semua usulan usul untuk kemudian dituangkan dalam satu format, yaitu namanya format desa, format perencanaan desa. Nanti di sana akan dipilah mana yang target kita tahun pertama, mana target kita tahun kedua, mana target dan seterusnya sampai tahun ke-6, agar supaya pemerintah ini, BPD sebagai badan pengawas dalam proses penyelenggaraan pemerintah, dia bisa mengetahui titik mana keberhasilan dari pemerintah desa, apakah dia berhasil dalam menjalankan visi misi atau tidak. Nah, sehingga apa yang menjadi target kita dalam proses perencanaan tahun per tahun ini sudah. Tetapi Bapak Ibu sekalian, walaupun ini kita target di tahun ke-6, tiba-tiba memang ini mendesak untuk kemudian segera kita lakukan, maka bisa jadi di tahun ke-6 kita majukan ke tahun pertama. Namanya juga perencanaan. Tentu Bapak Ibu sekalian, perlu juga kami ingatkan bahwa hari ini keadaan pandemi. Tentu banyak anggaran dana desa yang hari ini memang secara otomatis telah diatur oleh pemerintah pusat. Kenapa? Karena di Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 itu ada yang namanya, ada 4 bagian itu, 2 adalah milik desa, 2 adalah milik pemerintah pusat.
Di antaranya adalah hak kewenangan desa, kewenangan berdasarkan hak asal usul, kebijakan pemerintah pusat orang yang boleh ganggu gugat. Tora atau sedemikian rupa itu anggaran tiba-tiba pemerintah pusat mengeluarkan instruksi atau regulasi baru terkait mengintervensi dana desa, orang yang boleh bantah. Karena yang punya doi orang kurang menjalankan. Yang keempat itu, kalau pekerjaan dana desa sementara jalan tiba-tiba terjadi bencana alam, maka secara otomatis itu yang namanya posmail. Bencana alam, maka secara otomatis kita harus duduk sama-sama, musyawarahkan sama-sama, mau tidak mau memprioritaskan dulu yang namanya bencana. Sehingga Bapak Ibu sekalian, kami berharap dalam penyusunan atau usulan usulan dusun atau usulan kita dalam RPJMDes, jangan sampai ada yang terlewatkan. Besar kecilnya harus dimasukkan semua. Karena pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun daerah ketika ingin mendatangkan program mereka ke desa, tetap acuannya adalah RPJMDes. Desa ketika mulai masuk pada perencanaan pembahasan draft RKPDes per bulan Juni, ini secara otomatis acuannya adalah RPJMDes. Kalau tidak ada RPJMDes, nggak bisa orang musyawarah. Begitu Bapak Ibu BPD. Nah, sehingga Bapak Ibu sekalian, nanti ketika ini usulan sudah tercover, dituangkan dalam format desa, maka ada yang namanya musyawarah penetapan bersama antara pemerintah desa dan BPD. Akan menetapkan bersama terkait RPJMDes. Ketika ditetapkan bersama akan dikeluarkan peraturan desa atau peraturan pemerintah desa tentang RPJMDes. Ketika dikeluarkan peraturan pemerintah desa tentang RPJMDes, maka secara otomatis ini menjadi acuan kita bersama dalam melaksanakan urusan pemerintahan, urusan pembangunan, dan urusan kemasyarakatan. Sehingga Bapak Ibu sekalian, kami berharap bahwa usulan kita betul-betul bersentuhan dengan visi misi yang telah disampaikan oleh Ibu Sanghadi. Tadi itu target. Sehingga penting adanya untuk kemudian kita membahas kalau bicara tentang kesejahteraan masyarakat. Berarti proses perencanaan yang kita harus tunjukkan benar-benar itu dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Bukan orang mengusul yang sesuatu, walaupun itu dituangkan, tapi semua dituangkan. Karena kan tadi bicara tentang kesehatan. Kesehatan bukan nanti mau kasih obat, bukan nanti mau suntik, bukan nanti mau apa, tapi termasuk drainase dan lain sebagainya. Itu penting untuk kemudian kesehatan. Dari sisi pendidikan, pendidikan bukan nanti orang mulai dari PSD, bukan orang nanti mulai dari SMA, tapi mulai dari TK PAUD. Karena memang jelas Bapak Ibu sekalian, yang boleh didanai oleh dana desa kecuali yang TK PAUD. Tapi kalau persoalan SD SMP itu sudah masuk APBD daerah, kalau SMA kan provinsi. Sehingga secara otomatis Bapak Ibu sekalian, tuangkan dalam RPJMDes supaya pada saat musrenbang desa ini yang kemudian menjadi target kita dituangkan dalam RPJM, usulan desa naik ke kecamatan sampai ke kabupaten. Kurang siapa yang lebih jago kalau lebih di kabupaten, apa yang menjadi usulan kita akan terrekomendasi di kabupaten dan secara otomatis anggarannya bisa keluar di desa masing-masing. Sehingga Bapak Ibu sekalian, hari ini kita berdiskusi di wilayah usulan. Karena agenda kita adalah menyangkut pembentukan tim. Jadi Bapak Ibu sekalian, tim perlu kami jelaskan bahwa akan memandu pembentukan tim itu langsung dipandu oleh Ketua BPD berdasarkan syarat-syarat yang telah kami diskusikan dengan Ibu Sanghadi. Nanti akan disodorkan siapa-siapa mereka yang akan jadi tim penyusun RPJMDes. Tim penyusun RPJMDes itu Bapak Ibu sekalian, secara otomatis Sekdes melekat sebagai ketua, Sanghadi sebagai pembina, penasihat dan pembina. Terdiri dari 7 orang, tapi di SK itu ada 8. 1 orang adalah Ibu Sanghadi sebagai pembina. Yang kedua, Sekdes itu sebagai ketua tim penyusun. Yang sekretaris tim penyusun itu ditentukan di perangkat desa, ada lembaga, ada keterwakilan perempuan, dan ada juga dari keterwakilan dari unsur pemuda. Itu Bapak Ibu sekalian, sehingga mereka ini akan bekerja membuat satu draft. Paling lambat tanggal 16 bulan depan untuk RPJMDes sudah tuntas. Tapi kalau orang serius, paling lama 1-2 minggu sudah selesai. Tidak lama, karena draftnya kan secara otomatis kami akan mendampingi juga Ibu Sanghadi, mulai melihat DP profil desa itu, nanti tugas-tugas dari tim penyusun, berapa luas wilayah, berapa jumlah penduduk, laki-laki perempuannya berapa,
ukuran 0 sampai 12 tahun berapa, 12 sampai 15 berapa, sampai DP lansia akan diukur Bapak Ibu sekalian. Berapa jumlah penduduk yang di bawah garis kemiskinan, berapa penduduk yang masih pendidikannya yang lulus SD, SMP, SMA, itu semua akan terdata di sana. Dan itu bagian dari gambaran RPJMDes. Mungkin itu sedikit penjelasan kami terkait dengan teknis RPJMDes dan tugas-tugas dari teman-teman tim penyusun RPJMDes. Demikian, dikembalikan dengan ucapan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.